Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri-santri Husnul Khotimah yang solih dan solihah, kita bertemu kembali dengan mata pelajaran IPA. Bahasan kali ini adalah sistem pencernaan makanan pada manusia. Bahasan yang pertama adalah makanan. Fungsi makanan yang pertama adalah sebagai sumber energi. Kedua, untuk pertumbuhan dan pembangun tubuh. Ketiga, untuk mengganti sel-sel tubuh yang rusak. Keempat, untuk pertahanan tubuh terhadap penyakit. Kelima, untuk mengatur proses-proses dalam tubuh agar berjalan normal. Berikutnya adalah macam-macam zat makanan. Zat makanan terdiri dari dua bagian besar, yaitu makronutrien yang terdiri dari karbohidrat, protein, dan lemak. Selanjutnya adalah mikronutrien yang terdiri dari vitamin dan mineral. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah karbohidrat. Jenis karbohidrat yang sering kita konsumsi berupa glukosa, selulosa, dan amilum atau zat tepung. Adapun fungsi dari karbohidrat adalah sebagai sumber energi, untuk proses metabolisme, menjaga keseimbangan asam dan basa, pembentukan struktur sel, jaringan, dan organ tubuh. Sumber karbohidrat diantaranya beras atau nasi, jagung, ketela pohon, ubi jalar, gandum, dan kentang. Selanjutnya, protein. Fungsi protein adalah sebagai sumber energi, sebagai pembentuk hormon, enzim, antibodi, dan kromosom, untuk pertahanan tubuh, untuk perbaikan sel, dan untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh serta asam basa. Sumber protein diantaranya ikan, susu, daging, telur, kacang-kacangan, tahu, dan juga tempe. Selanjutnya adalah lemak. Fungsi lemak adalah sebagai penghasil energi, pelarut vitamin A, D, E, dan K, pelindung organ tubuh dari benturan dan suhu dingin. Sumber lemak diantaranya daging, susu, telur, kacang tanah, kelapa, alpukat, keju, dan coklat. Selanjutnya adalah vitamin. Fungsi vitamin adalah sebagai pelindung dan pengatur kerja alat-alat tubuh. Vitamin terdiri dari vitamin yang larut dalam air, diantaranya vitamin B. Ada vitamin B1 atau tiamin, vitamin B2 atau riboflavin, vitamin B3 atau niacin, vitamin B6 atau piridoksin, vitamin B7 atau biotin, dan vitamin B12 atau kobalamin. Selain vitamin B, vitamin yang larut dalam air adalah vitamin C atau sering disebut dengan asam askorbat. Sumber vitamin C terdapat pada sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Selanjutnya,
adalah vitamin yang larut dalam lemak. Di antaranya vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Bahan makanan selanjutnya adalah mineral. Fungsi dari mineral diantaranya untuk memelihara keseimbangan tubuh, memelihara tulang dan gigi, membantu proses pembekuan darah, membantu kontraksi dan relaksasi otot, serta memelihara denyut jantung. Mineral yang dibutuhkan oleh tubuh diantaranya mineral makro dan mineral mikro. Mineral makro disebut juga makroelemen, dibutuhkan dalam jumlah yang banyak. Yang termasuk mineral makro diantaranya natrium, kalium, kalsium, fosfor, sulfur, dan klorin. Sedangkan mineral mikro sering disebut juga mikroelemen, dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Di antaranya zat besi, yodium, zat seng, boron, zat tembaga, dan fluor. Zat makanan penting lainnya di antaranya yang pertama air. Fungsi dari air adalah sebagai pelarut zat makanan untuk membantu terjadinya reaksi kimia dalam tubuh, untuk mengangkut zat makanan, mengangkut sisa metabolisme, dan untuk mengaktifkan enzim di dalam tubuh. Yang kedua adalah serat. Fungsi dari serat yaitu untuk merangsang aktivitas saluran pencernaan. Sumber serat diantaranya sayuran berupa buncis, bayam, kangkung, dan sawi. Terdapat juga dalam buah-buahan, misalnya apel, pepaya, jeruk, pisang, dan semangka. Selain itu, terdapat juga dalam kacang-kacangan, di antaranya kacang hijau, kacang tanah, kacang kedelai, dan kacang merah. Bahasan selanjutnya adalah syarat makanan yang baik dan sehat. Di antaranya, yang pertama bergizi. Gizi seimbang adalah susunan makanan yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Susunan makanan harus memperhatikan keanekaragaman atau variasi makanan, aktivitas fisik, kebersihan, dan berat badan ideal. Yang berikutnya cukup mengandung kalori. Kebutuhan kalori tergantung pada jenis kelamin, berat badan, jenis kegiatan atau pekerjaan setiap hari. Yang selanjutnya mudah dicerna, yaitu untuk meringankan kerja organ pencernaan. Dan yang berikutnya adalah higienis, yaitu tidak mengandung kuman dan zat racun. Pada bahasan ini ada tugas mandiri. Yang pertama, membuat daftar aktivitas atau kegiatan yang dilakukan dalam satu hari. Tugas yang kedua, menyusun menu untuk makan pagi, makan siang, dan makan sore yang memenuhi syarat makanan sehat dan seimbang sesuai dengan kegiatan harian. Silakan tugasnya dikerjakan di buku catatan IPA. Untuk pertemuan kali ini,
cukup sekian dulu. Ibu mengucapkan jazakumullah khairan. Ditutup dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.